Ya, atas nama Bapak Kasmasam, yaitu yang beralamat di Bayangkara 06 Tanjung Harapan, Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, Sebatik Timur. Jadi power ini untuk spekar 18, yaitu bisa dua kiri dua kanan, dengan ukuran kuil 4 inci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan satu power, yaitu pesanan sahabat atau subscribernya Ismail Dadang. Jadi kalau untuk alamatnya di sini, sebentar kita lihat dulu. Ya, atas nama Bapak Kasmasam, yaitu yang beralamat di Bayangkara 06 Tanjung Harapan, Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, Sebatik Timur. Jadi berada di daerah Sebatik. Sahabat kita yang berada di sahabat kita yang bernama Kasmasam. Jadi kebetulan Pak Bos kita ini juga buka alat, yaitu alat karaoke kalau tidak salah, atau menyewakan sound system juga. Jadi Alisa Musik karaoke zaman now. Jadi sahabat bisa perhatikan. Jadi pesanan Pak Bos kita ini untuk power yang kesekian kalinya, karena sudah beberapa kali Pak Bos kita pesan, kalau tidak salah 3 atau 4 kali. Seingat saya 3 kali lah. Jadi kemarin juga ada Pak Bos kita pesan 10 ampere, sekarang pesan yang sekarang pesan yang 40 ampere. Yang pertama kalau tidak salah pesan yang 20 ampere kalau tidak salah. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Jadi mungkin sahabat-sahabat ada bertanya, Bang, kenapa mic-nya dipegang, Bang? Tadi udah bikin video tapi tidak dinyalakan. Jadi sekarang saya pegang biar tidak kecolongan. Jadi ada pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, apakah pernah Abang mengirim barang? Selama Abang merakit power dan mengirim seluruh Indonesia, itu pernah atau tidaknya mengalami masalah atau kegagalan? Ya, jadi yang namanya usaha, kalau masalah kegagalan itu siapa yang tidak pernah? Mungkin jangankan saya yang pengusaha kecil seperti ini, mungkin sahabat-sahabat yang pengusaha besar mungkin juga pernah ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti Pak Bos kita pesan kemarin, kalau tidak salah yang trafo 10 ampere juga gagal. Nah, nanti akan saya kirim sekaligus barang-barangnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di sana. Terus ada di Makassar juga pernah gagal, terus daerah Manado juga pernah gagal, daerah Malaysia juga pernah gagal, Jawa Timur juga pernah gagal, daerah Jawa Tengah juga pernah gagal. Nah, gagalnya itu bukan berarti barang itu tidak pernah tidak bisa dipakai sama sekali. Gagalnya itu boleh dikatakan seperti box penyo atau bodinya ada yang penyo, itu saya anggap gagal. Terus ada solderan yang lepas, itu saya anggap gagal. Ya, Bang Andi kita mau lewat. Misi dulu, mau lewat. Jadi tempatnya kecil jadi seperti ini, Bos. Jadi gagalnya itu ya boleh dikatakan hampir sama seperti teman-teman yang berada di daerah Kalimantan Barat ini pesan ke Pulau Jawa sampai ke Pontianak sini, ada kabel yang lepas, ada skrup yang lepas. Nah, seperti itu. Bukan berarti gagalnya itu tidak bisa dipakai sama sekali, tapi masih bisa dipakai, alhamdulillah. Jadi seperti itulah jawaban saya yang sahabat menanyakan apakah pernah gagal atau tidaknya. Jadi jawaban saya pernah gagal untuk pengiriman, tapi alhamdulillah masih bisa ditangani dan masih bisa dikerjakan dan masih bisa dipakai sampai saat ini. Terus yang kedua ada lagi sahabat menanyakan, Bang, apa toleransi Abang mengirim barang seandainya ada kegagalan? Buat sahabat-sahabat yang menanyakan hal seperti itu, toleransinya tetap barang-barang yang saya kirim itu ada garansinya. Garansinya yaitu kalau memang barang ini dikirim kembali ke tempat saya, memakan biaya yang sangat besar sekali, karena dari sana dikirim lagi. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi dengan inisiatif saya minta dibawakan ke bengkel
yang terdekat, maksudnya bengkel elektronik, bukan bengkel mobil, bukan bengkel motor, bengkel elektronik. Jadi nanti masalah biaya saya yang bayar. Jadi apa yang diganti tolong dipotokan dan lain sebagainya nanti akan saya bayar, saya transfer duitnya dari saya ke tempat Pak bos kita yang pesan power yang bermasalah. Jadi seperti itu. Tapi dengan catatan di saat menanyakan atau di saat memberitahu barang-barangnya yang bermasalah, jangan menggunakan nada-nada yang tidak enak didengar. Kadang-kadang ada sahabat itu, bang, ini gimana gini. Jadi saya harap buat sahabat-sahabat itu yang kalau memang barang itu sampainya ada masalah, itu usahakan kita bicaranya bersahabat lah. Jadi jangan ada begini begitu. Nah, kenapa yang sering ada timbul pembicaraan yang kurang bersahabat? Karena awalnya mereka sudah WA saya, tapi belum ada respon. Nah, karena saya di sini posisinya kerja, bukan posisi megang HP, jadi tidak tahu siapa yang WA. Memang ada dengaran suara WA masuk dan lain sebagainya. Cuman bukan berarti seketika itu saya lepaskan pekerjaan, lalu saya tangkap HP. Saya harus selesaikan dulu untuk melanjutkan pekerjaan sampai, ya bukan berarti sampai tuntas, tidak. Yang jelas apa yang sedang dikerjakan. Jadi setelah selesai baru saya menangkap, baru saya melihat WA itu. Nah dari kelamaan, nah dari situlah kadang-kadang sahabat-sahabat itu langsung menulis, wah begini dan begitu, begini dan begitu. Jadi kalau bisa jangan hal seperti itu. Jadi ada baiknya kita bersahabat. Kalau memang barangnya sampai ada yang bermasalah, tolong fotokan masalahnya di mana, apa masalahnya, nanti bisa saya kirim barangnya di sini. Atau kalau memang hanya kabel dan solderan yang lepas, tolong dibawa ke tempat servis elektronik, minta disolderkan. Maka yang untuk biaya penyerpisannya saya yang bayar, jadi saya transfer dari sini. Jadi seperti itu tanggung jawab untuk menyervis barang-barang sahabat yang gagal. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, yaitu tentang kegagalan pengiriman, pernah atau tidaknya, ya pasti pernah. Terus bagaimana toleransi saya terhadap barang-barang yang gagal itu, ya seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Oke, sahabat-sahabat. Jadi sekarang saya ingin memperlihatkan sahabat-sahabat power yang sudah saya rakit. Namun sebelum saya lihatkan, saya mengajak teman-teman atau sahabat-sahabat subscribernya Ismail Dadang ngopi dulu. Yuk kita ngopi dulu. Kopinya penuh, bro. Kopinya penuh, bro. Tapi dingin. Yuk kita ngopi dulu. Mantap. Oke, buat sahabat-sahabat, sekarang saya ingin memperlihatkan sahabat-sahabat power, sahabat kita yang dari daerah Sebatik. Oke, jadi di sini Pak bos kita yang berada di daerah Sebatik pesan power dengan menggunakan box bel MP10, karena yang pertama itu pesannya menggunakan box MP10 biar serasi, katanya minta dibuatkan box MP10. Biasanya kalau trafo donat saya menggunakan boxnya N1000 dan lain sebagainya. Terus untuk power ini, untuk kapasitas trafo saya menggunakan trafo yaitu yang bermerek Vulcan dengan kapasitas ampere 40 ampere dan voltase yang saya gunakan yaitu 62 volt dari trafo. Sementara untuk di bagian elko saya menggunakan 8 set atau 16 buah dan dilengkapi juga dengan soft start untuk di bagian samping. Nah, kenapa harus ada soft start? Supaya nanti kalau mau menggunakan di rumah jadi tidak mudah jeklek untuk di bagian NCB-nya. Terus untuk di bagian transistor saya menggunakan transistor Toshiba sebanyak 13 set per mononya dan dilengkapi dengan tape. Kalau untuk heatsink saya menggunakan heatsink yang super tebal sepanjang 40 cm. 40 cm. Terus untuk di bagian belakang yaitu seperti biasa ada protect speaker dan penguat input sama seperti biasa powernya Ismail Dadang. Terus untuk di bagian key driver saya menggunakan yaitu SOCL 506. Jadi seperti ini untuk tampilan powernya. Jadi power ini untuk speaker 18, yaitu bisa 2 kiri 2 kanan dengan ukuran kuil 4 inci. Jadi seperti ini. Jadi sahabat kalau untuk di luar rumah bisa menggunakan speaker 18 karakternya sub
dengan kapasitas spekar kuil 4 in, 2 kiri 2 kanan. Nah, sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat. Bang, apa kelebihan dan kekurangan untuk power kelas AB dan menggunakan trafo Vulcan seperti ini? Jadi kalau untuk kekurangan sebuah power ini sebenarnya sudah boleh dikatakan tidak ada, sesuai dengan pengalaman teman-teman yang sudah pernah coba merakit dengan saya mengatakan hasilnya bagus. Jadi bukan saya yang mengatakan bagus, tapi teman-teman yang sudah pesan. Nah, kalau untuk kekurangan sebuah power ini, kalau untuk karakter sub kekurangannya hanya di bagian suara kick drum. Jadi kalau untuk suara kick drum itu memang power ini tidak akan dapat. Jadi memang boleh dikatakan mentah suaranya kalau kick drum. Tapi kalau untuk dangdut standar yang tidak menggunakan kick drum, power ini sangat mantap sekali, sudah dapat. Jadi kekalahan atau kelemahan sebuah power seperti ini hanya di nada kick drum itu aja. Tapi selebihnya itu tidak ada kendala, aman. Jadi seperti inilah power yang sudah dipesan sahabat kita atau subscribernya Ismail Dadang yang berada di daerah Sebatik. Nanti akan saya coba, saya perlihatkan, saya perdengarkan untuk hasil suaranya. Oke, sekarang saya ingin coba mendengarkan musiknya. Itu kan ada kaki R tuh. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itulah penjelasan saya untuk pertanyaan dari sahabat-sahabat yang menanyakan tentang kegagalan dan toleransinya bagaimana, ya sudah saya sebutkan di atas. Dan hasil suaranya tadi sudah saya perdengarkan juga untuk sahabat-sahabat yang sudah mungkin ada penasaran atau Pak Bos kita yang pesan ingin mendengar suaranya. Jadi seperti itulah hasil suaranya. Dan power ini akan segera dikirim dengan pesanan yang lain atau untuk komponen-komponen yang Pak Bos kita minta. Jadi saya cukupkan sampai di sini buat sahabat-sahabat. Sekarang saya lanjut ngopi lagi buat sahabat-sahabat. Yuk kita ngopi lagi. Mantap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.